Jadi bahasa itu selalu sering, kalau di balaghah disebut hakikat dan majas. Ada makna hakikat, ada makna. Dan itu harus kita kaji. Kalau enggak ya fatal, memang hasilnya fatal. Kalau enggak ya. Makanya saya dulu ketika ngaji itu ya banyak santri yang agak kurang ajar betul. Sampai Sanghyang Rajana gini Pak Khalil, Anda orang teknik pasti tahu. Gus, soft paling baik itu yang mana? Soft awal kata saya gitu. Baru agak baik kedua, ketiga. Ya kalau gitu gampang Gus, masjid tuh bikin selatan utara, semuanya soft jadi awal. Selagi bentuknya barat timur pasti ada 2-3. Paksa mereka di soft awal dengan desain masjid selasa utara apa? Bukan manjang ya, selatan utara sehingga semuanya di soft awal. Terus dia tanya lagi, lalu soft paling baik mana? Yang sisi kanannya imam kan itu urutannya. Ya sudah imamnya letakkan paling selatan. Sehingga semua makmum posisinya di kanan. Ya kalau itu anjuran Islam ya didesain sak bangunannya katanya. Ribet itu. Coba kalau kamu jadi kiai ditanya gitu mangkel apa enggak? Wah ini kurang ajar betul orang ini. Selagi bangunannya memungkinkan soft 2-3 pasti nanti ada soft 2 dan dipaksa saja yaitu tadi. Bangunannya memanjang selatan utara, imamnya diletakkan paling selatan. Terus saya gantian tanya, lalu setelah begitu yang paling afdol siapa? Yang paling dekat? Ya sudah imamnya kerubuti saja gitu. Itu, nah makanya yang sering perdebatan NU dan Muhammadiyah dan itu kalau mau dianalisis secara ilmiah sebetulnya normal semua. Karena teks hadis itu memang butuh pemaknaan. Nabi, saya beritahu ya, Nabi itu kalau habis sholat, itu memang di semua teks itu akbala ali nabi wajih. Saya sering ketemu tokoh-tokoh Muhammadiyah ya baik-baik saja. Ketemu tokoh NU ya baik-baik saja. Karena ini masalah teks. Saya ulang lagi, karena Rasulullah SAW idan sorofa min sholatihi akbala ali nabi wajih. Nabi setelah sholat itu menghadap ke musolli, ke makmum. Kira-kira kalau Indonesia menghadap ke timur. Tapi di sebagian riwayat, Nabi itu kalau habis sholat itu melakukan sesuatu yang menunjukkan kalau dia sudah selesai sholat. Jadi filosofinya itu yang penting memaklumatkan kalau beliau sudah sholat. Karena dulu itu begini, Nabi itu kan tokoh sentral ya, beliau akramul khalqi, beliau sayyidul anbiya wal mursalin. Sehingga orang tuh kadang lari itu dari jarak 7 kilo, 6 kilo, 7 kilo lari supaya menangi sholat bersama Nabi. Nah, ketika mereka jadi posisi masbuk itu tertinggal oleh imam. Kalau Nabi posisi tetap menghadap ke barat dengan posisi orang sholat, nanti yang baru datang ngira Nabi masih sholat. Dan kalau kadung makmum ternyata Nabi sudah selesai. Itu sholatnya namanya nggak sah. Karena apa? Mengikuti orang yang hakikatnya sudah ada sholat. Terus semenjak itu jadi ilmu. Maka kesunatan bagi imam setelah salam harus memaklumatkan ke hadirin kalau sholatnya selesai. Itu bisa dengan gerakan menghadap ke makmum atau menghadap ke utara atau apalah pokoknya yang penting jangan rokokan lah misalnya itu. Ya pokoknya itu aja disarah-sarah. Ini cerita pendapat ulama bukan pendapat saya. Jadi segampang itu ulama. Sehingga ya orang-orang yang alim dari kelompok Muhammadiyah yang lihat NU yang begitu ya biasa, yang alim melihat Muhammadiyah gitu ya biasa. Karena kita ini masalah teks. Apa? Masalah teks. Teks itu mesti orang akan memaknai secara proporsional. Saya berkali-kali menyontohkan kemarin ngaji di Ulil Albab. Wa ma min amin illa wa yukhayyalu takhsis. Tidak ada kalimat umum kecuali terbayang khususnya. Enggak boleh kalimat selalu umum. Misalnya saya contoh paling gampang itu tadi. Cung nak melaku ojo plengaan itu. Kalau jalan jangan toleh kanan toleh itu. Semua ilmu adab pasti begitu. Tapi kalau di jalan raya tetap enggak melengak. Tapi itu enggak diutarakan oleh orang tua kita karena anak ini pasti paham lah kalau mau nyebrang jalan ya harus. Tapi kalau kita nasihati kan tetap, Cung kalau jalan-jalan jangan lihat kanan, lihat kiri, jangan. Tapi hakikatnya sama. Cung kowe nak sholat sing anteng tuh kan enggak gerak. Wah ya enggak sah, lah tahu enggak rukuk, enggak sujud, anteng aja. Ada ini cerita. Jadi kalimat itu sesuatu yang pemaknanya tuh pasti proporsional gitu. Kalau kamu sholat dinasihati gimana? Sing anteng. Ya sholat kalau anteng sah enggak kira-kira? Gak sah kan berarti gak rukuk, gak sujud kan anteng aja diam aja. Ya sama, saya berkali-kali nyontohkan istri kamu kalau sedang baik dengan kamu, sudahlah Pak, kamu ingin apa saja tak dukung, bilangnya apa saja. Tapi kamu jawab, saya ingin poligami, wah perkara itu. Padahal bilangnya apa saja. Maksudnya kecuali itu kan gitu. Nah, ya makanya ini cerita lah. Quran itu ada sekian kalimat yang maknanya itu proporsional. Seperti wa makaru
Jadi misalnya gini ya, contoh paling gampang yang populer. Nabi di Gua Thur. Gua Thur itu ya gua Arab ya. Kedalamannya tidak banget dalam. Terus Allah merekayasa itu dengan cara ada laba-laba yang masang jaringnya di situ. Terus ada burung dara yang di situ. Itu ya disebut makruh, rekayasa Tuhan. Tapi orang pasti sepakat itu namanya kecerdasan. Karena orang kafir yang mengklaim dirinya cerdas, dirinya terlatih, dirinya ahli mendeteksi musuh, ternyata hanya ditipu seperti itu, nggak tahu. Nah karena ini pekerjaan kesalehan disebut kecerdasan. Apa disebut? Tapi andaikan sebaliknya, nyuwun sewu, ada orang lari dari kejahatan, terus merekayasa seperti itu disebut rekayasa karena bentuknya kejahatan. Jadi ada sesuatu yang sama, tapi ketika dilakukan orang soleh itu baik, karena nanti itu disebut kecerdasan. Kalau dilakukan orang dolim itu buruk, karena itu disebut rekayasa. Ya kira-kira seperti itu. Dari Bapak Kristiano Sulistianto, Gus, bagaimana dengan orang bodoh yang dijadikan sebagai pemimpin? Bagaimana dengan pertanggungjawabannya? Sekian. Begini ya, kalau bodoh dengan makna kita ini kan biasa mengkaji Quran ya, terutama kita yang di pesantren, yang dosen VAI atau siapa saja yang nekuni ilmu Quran. Ada sisi manusia itu punya sifat permanen yang oleh Allah disebut wa kanal insanu dzaluman jahula. Manusia itu banget bodohnya kata Allah. Sudah banget bodohnya, banget dolimnya. Sehingga kita bilang bodoh itu sebenarnya bukan ngenyak ya. Ya memang manusia mau tidak mau harus bodoh lah. Teorinya gampang, yang perlu diketahui itu kan banyak. Toh kita harus dititipi ilmu hanya sedikit. Dari yang banyak tahu sedikit itu namanya apa coba? Bodoh kan? Jadi sifat bodoh itu tidak perlu kita hindari banget. Mbok kita sudah alim, sudah alama, sudah apalah, tetap ada saja yang kita tidak tahu kan. Lalu pertanyaannya gimana kalau orang bodoh itu mimpin? Bodoh apa? Kalau bodoh tentang uang ya bagus. Makanya Nabi pernah ngintikan aksaru ahlil jannah al-bulhu. Nanti penduduk surga terbanyak itu orang-orang bodoh. Misalnya ada rektor, menteri, pejabat, gak pernah korupsi, itu teman-temannya bilang pinter apa bodoh? Teman yang kroni itu bilang apa? Bodoh kan, punya kesempatan, udah diambil, itu namanya bodoh. Tapi kalau malaikat bilang ini pinter gitu, karena bisa mengendalikan apa? Nafsu. Nah, makanya kalau pertanyaannya gimana hukumnya orang bodoh yang mimpin? Bodoh apa? Kalau bodoh cara mimpin ya memang keliru betul, wong bodoh cara mimpin kok tetap mimpin. Tapi kalau dia bodoh, nggak tahu caranya korupsi, nggak tahu caranya selingkuh, nggak tahu caranya nggak bener, itu ya pinter itu. Karena Nabi itu yang unik, kadang muji itu aksaru ahlil jannah al-bulhu, masyhur hadis itu. Kebanyakan penduduk surga itu orang-orang bodoh. Sampai Mbah Mun tuh kalau guyon ya lebih guyon dibanding jenengan. Kata Mbah Mun gini, aku itu saake suar wargane wong-wong bodoh, saake kenaan malaikat. Kan di surga itu orang akan dikasih sesuai keinginannya. Wong desa-desa itu taunya makan enak kan jadah, terus uduk gitu. Terus bayangkan cantik itu ya orang ya kayak gitulah, orang desa rodok melek sidik ya cantik, terus bangir sidik ya cantik. Karena surganya memberi yang diinginkan, akhirnya menunya ya itu saja. Karena dia kan nggak pernah makan pizza, terus nggak pernah melihat orang cantik Pakistan, Turki, jadi seleranya ya itu. Jadi kata Mbah Mun, mulane wong sing pengalaman, jadi kok surgane mewah. Itu kan bayangkan kamar mandi, mungkin ya kamar mandi di kampungnya kan itu udah bagus ini. Ya saya tidak tahu apa betul begitu apa enggak, ini guyon itu. Nah bodoh ya seperti itu. Jadi kalimat bodoh itu ada bodoh beneran, itu memang bener-bener bodoh. Tapi di beberapa ilmu tasawuf, bodoh itu kadang dipuji, yaitu tadi aktaru ahlil jannah al-bulhu. Kebanyakan penduduk surga itu orang bodoh ya kayak kita. Kalau kita rektor atau menteri keuangan atau pejabat kok tidak korupsi, itu kata teman-teman KKN kita itu apa namanya? Bodoh kan, ada kesempatan kok enggak dimanfaatkan. Tapi kata orang-orang baik itu pinter. Pemimpin ya gitu Pak Rektor. Jadi saya merasakan jadi kiai. Saya itu nggak suka mimpin. Karena sebetulnya takut kalau orang ini tidak mandiri. Semua kok tanya kiai, semua tanya. Ya kadang orang sangat percayanya kiai itu ngasih nama anaknya saja tanya kiai. Padahal bisa baca kitab. Kadang ya dia doktor dari Al-Azhar. Ya kamu itu ngalim kok nama saja tanya kiai, apa memang kamu nggak bisa? Wah biar barokah Gus kalau nama dari jenengan, ribet kan? Ini kan ribet. Akhirnya saya tidak mau, barokahnya tidak mau itu terus mereka mau memberi nama sendiri. Makanya kata bapak saya itu kalau
Ono imam masjid wis tuwek ngimami terus, iku gak istiqomah hak jenenge, mau digenti. Jadi artinya kalau ada seorang imam masjid tuwek sudah batuk masih ngimami saja. Di satu sisi itu pinter ya, di mana-mana kalau ada yang tua sama yang muda ya didahulukan yang tua. Tapi kalau pertanyaannya itu kalau di bab adab, tapi kalau nanti temanya regenerasi, ini tersangka enggak? Ya saya ulang lagi ya, ada imam tua sudah batuk-batuk. Kalau temanya akhlak dibenarkan. Di mana-mana kalau ada yang tua yang jadi imam ya tua. Tapi kalau temanya regenerasi, tersangka kan dia. Lah ini lainnya gimana ini kok gak regenerasi? Artinya gini, makanya saya bilang kalimat bodoh beneran apa bodoh yang relatif nisbi. Jadi manusia itu seperti itu, makanya disebut wakanal insanu zaluman jahulah. Di bab adab dia benar jadi imam, tapi kalau babnya regenerasi salah. Makanya kalau jadi pemimpin berkali-kali, makanya benar Indonesia dibatasin 2 periode. Harusnya kalau teori pengalaman, benar mana presiden ketiga sama kedua? Benar ketiga kan lebih punya pengalaman. Tapi kalau dibalik, pakai teori regenerasi, memangnya orang Indonesia hanya dia tok yang bisa jadi presiden? Tapi kalau pertanyaannya, yang belum pernah jadi presiden sama yang pernah jadi presiden, kira-kira mimpinnya tahu mana? Ya kalau yang manusia itu bisa dibolak-balik gitu. Makanya saya berkali-kali bilang agama yang urusan sosial itu tidak ada pakemnya. Gimana hukumnya orang soleh berteman orang fasik yang dugem yang apa? Buruk. Enggak boleh orang soleh berteman orang fasik, takutnya ketularan. Tapi kalau dibalik, boleh enggak orang soleh membina orang fasik? Boleh, bisa bina kalau berteman. Kamu bisa bina orang tanpa berteman? Ya bisa. Tapi kalau pertanyaannya, boleh enggak orang baik berteman orang buruk? Enggak boleh kan? Takut terkontaminasi. Tapi kalau dibalik, boleh enggak orang baik membina orang buruk? Boleh. Bisa bina kalau berteman. Boleh enggak berteman sama orang buruk? Jadi makanya di sini ini kalau sudah sosial itu ada muqtadul hal namanya kalau dalam pesantren itu. Konteksnya apa? Apa? Konteksnya apa? Makanya sekarang ada Covid itu juga gitu. Wah ini enak copet itu. Polisi nggak boleh nangkap, jaga jarak Pak. Jadi kalau nyopet ya sekarang, kalau maling sekarang. Kalau mau ditangkap saya positif. Itu kan ribet kan itu. Jadi, lu itu betul benar nyata. Saya kan punya santri polisi banyak Pak. Kemarin saya ke Semarang cerita. Yang cerita itu reskrim dia kasat. Itu cerita. Kemarin tuh ada Gus maling sudah ditangkap lepas. Itu yang jenis positif. Itu gak ada yang berani nangkep itu. Jadi polisi hanya ngepung tok. Bingung gitu. Polisi takut mah positif orangnya. Dikepung, pokoknya kalau lari tembak sambil nunggu tim APD yang lengkap baru ditangkap. Ya saya kira demikian. Nah itu tadi teman-teman reaction ngaji kita bersama dengan Kiai Haji Bahauddin Nur Salim atau Gus Baha, di mana Gus Baha kali ini ngaji bersama dengan para teman-teman yang ada di UII, dan di sini sudah ada catatan, yang mana catatannya adalah catatan ngaji kita kali ini. Yang pertama, Allah menyediakan perangkat untuk mengetahui agama kepada semua umat termasuk yang awam sekalipun. Yang kedua, untuk ketauhidan mengetahui Allah maka berlaku untuk teori apapun, bahkan yang awam atau bahkan yang eksak seperti matematika. Seperti halnya Imam Amudi bahkan sampai mengajar malaikat tentang ketauhidan lewat teori matematika. Kemudian yang ketiga, dalam kajian keimanan, mimpi itu lebih otoritatif daripada melihat. Karena ketika mimpi dalam tidur itu tidak ada pengaruh suka atau tidak suka. Tidak ada pengaruh punya kepentingan atau tidak. Jadi mimpi itu murni, mimpi itu penting. Tidak ada nafsu di dalamnya. Dan dalam mimpi lebih dekat dengan nubuwah atau wahyu kenabian. Yang mana wahyu kenabian itu harus diterima dalam keadaan murni ataupun jernih. Kemudian di mana-mana, yang keempat, di mana-mana perhitungan itu dimulai dari angka 1. Angka 1 adalah penyebab semua jumlah seberapapun jumlahnya. Angka 1 itu adalah Allah, penyebab segala sesuatu ataupun dimulai semuanya itu dari Allah. Yang kelima, keimanan terbaik adalah umat Rasulullah Muhammad SAW di zaman akhir.
Mereka tidak pernah bertemu dengan nabinya, tidak pernah melihat Allah, tidak melihat surga neraka, tapi tetap iman kepada Allah, iman kepada Rasulnya. Keimanannya sebanding dengan keimanan para malaikat, yang mana malaikat tentu saja bisa mengetahui ars, mengetahui surga dan neraka secara langsung. Yang keenam, ciri agama yang baik adalah memberi kenyamanan baik pikiran, perasaan maupun perilaku, dan mempunyai dampak kebaikan ini pada para pemeluknya. Jadi agama itu harus mempunyai dampak atau impact yang baik untuk para pemeluknya. Yang ketujuh, nabi atau rasul pasti mempunyai sifat wajib, beberapa di antaranya khususnya bagi Rasulullah Muhammad SAW, yaitu sidik, tabligh, amanah, fatonah. Nah, fatonah atau kecerdasan inilah yang sangat penting dalam menjelaskan logika ketauhidan baik kepada orang alim maupun kepada orang yang awam. Yang kedelapan, Indonesia dan Muslim itu kebanyakan, ataupun dalam Indonesia dan orang-orang Islam itu lebih banyak orang yang awam, bukan para ulama, bukan para dokter, bukan para profesor dan lain-lain. Seharusnya jangan dikesampingkan, orang-orang awam ini jangan dikesampingkan karena mereka mempunyai nurani. Seharusnya tetap diberdayakan karena itu merupakan kekuatan seorang muslim dan kekuatan bagi Indonesia. Maksudnya adalah kekuatan muslim itu adalah mayoritas. Ketika orang dalam keadaan mayoritas, maka rasa kepercayaan dirinya itu akan lebih tinggi, lebih bisa mendeklarasikan, lebih bisa percaya diri dengan keimanannya. Yang kesembilan, cerdas itu adalah mempermudah yang sulit, bukan mempersulit yang mudah. Yang kesepuluh, pintar dengan cerdas itu lebih penting yang mana? Kecerdasan tanpa kepintaran itu sulit dilakukan, karena sesuatu kecerdasan itu ya harus dilakukan dengan kepandaian, pengetahuan. Nah, kepintaran tanpa kecerdasan itu juga mempersulit. Nah, sama-sama penting dan sama-sama berkaitan. Pintar itu karena cerdas, dan cerdas itu memperkuat kepintaran. Yang ke-11, apakah Allah bisa disifati dengan sifat yang kurang baik, seperti halnya misalkan tipu daya, maha sombong, mutakabir, maha Allahu khairum makirin dan lain sebagainya? Maka dijawab sifat itu bisa menjadi buruk atau menjadi baik itu tergantung dengan tujuannya. Misalkan tipu daya itu bisa menjadi diartikan sebagai kecerdasan, kecerdikan dan kehebatan apabila dilakukan dengan baik. Misalkan lagi sombong itu bisa jadi diartikan sebagai kuasa, kewenangan, kekuatan dan lain-lain. Jadi seburuk ini adalah misalkan Allah itu dikatakan sebagai tipu daya dan Allah itu dikatakan sebagai maha sombong, itu bukan berarti Allah itu sombong, Allah itu tipu daya, Allah itu licik, itu tidak. Tapi seburuk-buruknya, sepandai-pandainya, sehebat-hebatnya sifat seorang yang ada di dunia ini atau sifat seseorang, sifat makhluk, maka tentu saja akan tetap bisa dikalahkan oleh Allah. Jadi tergantung bagaimana kita memaknai. Dan yang terakhir, yang ke-12 adalah orang bodoh. Bagaimana ketika orang bodoh dijadikan sebagai pemimpin? Dijawab, sifat bawaan manusia adalah bodoh dan zalim, hilaf dan lupa. Meskipun alim, tetap ada pengetahuan yang tidak diketahui. Nah, bagaimana kalau orang yang bodoh ini dijadikan pemimpin? Itu tergantung bodoh dalam hal apa. Misalkan dalam hal ketidaktahuannya akan kejelekan, akan korupsi dan lain sebagainya, itu baik. Tapi bodoh kepemimpinan ataupun bodoh sifat memimpin, ya kenapa dipilih gitu. Nah, jadi itu teman-teman yang bisa kita sampaikan, yang bisa kita catatkan dalam kajian kita kali ini. Semoga menjadi berkah, menjadi ilmu yang manfaat dunia akhirat, dan semoga kita senantiasa istiqomah haji bersama dengan Gus Baha. Oke, sekali lagi terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.